I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it catch like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Andriliani dengan NIM 208626180. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tugas mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas, dosen Bapak Dr. Mawardi SSI MPD. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya, pada bab pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Di latar belakang ini dijelaskan bahwa pendidikan itu adalah hal yang penting yang diperlukan oleh manusia. Dan tentunya pendidikan juga dibantu oleh peranan guru dalam proses belajar mengajar. Peranan guru sangat diperlukan. Nah, pada proses belajar mengajar itu kita memberi pelajaran yang berupa mata pelajaran. Salah satunya adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Seringkali dalam kegiatan belajar mengajar, kita mengalami beberapa kendala yang cukup serius, seperti misalnya penggunaan model pembelajaran. Nah, mata pelajaran PKN ini adalah merupakan pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak kewajibannya menjadi warga negara yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, dengan data yang tercantum pada daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SD Karangtengah 3 Kota Tangerang, nilai siswa pada pelajaran ini sebanyak 40% tergolong rendah. Oleh karena itu, metode Information Search ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang tadi, peneliti telah menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi. Di antaranya, yang pertama ada pembelajaran berpusat pada guru, sehingga membuat siswa ini menjadi pasif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, ada metode pembelajaran yang belum bervariasi. Nah, kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran yang aktif. Yang ketiga, ada kegiatan pembelajaran yang terkesan monoton, yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru, jadi terkesan yang itu-itu saja. Yang keempat, ada pendayagunaan sumber belajar belum optimal. Nah, untuk menyampaikan materinya, pelajaran juga belum cukup luas. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada rendahnya hasil belajar siswa. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN, sehingga siswa itu sulit untuk mengerti dan mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Selanjutnya, ada batasan masalah. Peneliti juga membatasi pada penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Nah, berdasarkan masalah yang tadi dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Nah, sehubung dengan rumusan masalah tadi, terdapat juga tujuan penelitian tindakan kelas ini.
Yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua adalah meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Bab kedua, yang pertama ada landasan teori. 1. Tinjauan hasil belajar PKN. Yang pertama ada pengertian belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu, atau belajar juga dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan dan pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik. Selanjutnya ada pengertian hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, antara lain, pertama ada faktor internal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan dapat mempengaruhi hasil belajar dan individu itu sendiri. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dari luar diri seseorang, misalnya dari lingkungan, keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut. Nah, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya berbagai macam bidang. Dan globalisasi juga memiliki sisi positif dan negatif tergantung pada bagaimana cara seseorang menyikapi atau memandangnya. Untuk berkompetensi secara sehat, penggunaan teknologi untuk kesejahteraan umat manusia, serta juga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di bidang ekonomi. Nah, hal-hal positif yang harus diraih dari pengaruh globalisasi selain itu juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan identitas termasuk budaya dan moral, serta agar dapat menarik dampak negatif dari globalisasi. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Untuk menunjang bahwa penggunaan metode information search yang peneliti gunakan merupakan metode pembelajaran yang terbukti bahwa ini berhasil, maka peneliti mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya, yakni yang pertama dari penelitian Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul penelitian penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPS di MIN Yogyakarta 2. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information search ini dapat berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di kelas 5 di MIN Yogyakarta 2. Selanjutnya ada penelitian munasikah dari Iain Walisongo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan Surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Dengan kesimpulannya bahwa strategi information search ini mampu meningkatkan pemahaman pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, terdapat kerangka berpikir pada judul penelitian upaya peningkatan hasil belajar PKN melalui metode information search pada siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Di sini memiliki 3 tahap. Yang pertama kondisi saat ini, lalu tindakan dan tujuan atau hasil. Yang dimana pada kondisi saat ini pembelajaran PKN masih terasa monoton dan belum bervariatif
dan tindakan penerapan pada metode information search dan tujuan hasil yang dimana hasil belajar siswa akan lebih meningkat. Metode information search dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Dengan metode ini, siswa akan dapat memiliki informasi yang lebih tentang materi yang akan diajarkan, sehingga lebih menjadi menarik dan siswa juga menjadi lebih aktif, dan hasil belajar pun akan lebih meningkat. Dalam hal ini, siswa terlibat lebih aktif untuk mencari informasi dari berbagai sumber bacaan, sehingga siswa juga dapat mengeksplor informasi secara berkelompok dan terlibat langsung dari pembelajaran. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memecahkan masalah atas rendahnya hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan menjelaskan metode pembelajaran information search pada siswa dalam mengaplikasikannya dengan secara kolaboratif di dalam kelas. Sehingga pada hasil belajar PKN, siswa akan menjadi lebih meningkat. Selanjutnya, kita memasuki bab 3 yang terdapat metode penelitian. Yang A, pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan suatu tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Nah, penelitian ini menggunakan model Chemist-Taggart yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi yang berbentuk spiral. Selanjutnya, yang kedua, ada tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015 hingga bulan Juni 2016 di Sekolah SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya, yang ketiga ada instrumen penelitian. Hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal dan faktor eksternal. Lalu selanjutnya ada metode information search yang merupakan metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Selanjutnya, yang keempat ada indikator keberhasilan. Hasil belajar siswa akan dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih dari KKM, yaitu 75. Dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario dari pembelajaran. Masih dalam metode penelitian. Yang E, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, ada tes. Tes ini pada kemampuan hasil belajar siswa akan diambil dari hasil belajar siswa. Biasanya, guru memberikan soal pilihan ganda pada setiap akhir siklus. Yang kedua, ada observasi. Pengumpulan data ini mengandalkan pengamatan secara langsung pada objek secara langsung. Yang ketiga, ada dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Lalu, yang keempat, ada catatan lapangan. Catatan lapangan ini adalah salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksikan kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya, yang F ada teknik analisis data. Analisis data adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perubahan peningkatan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Pada analisis kuantitatif digunakan
untuk menganalisis tingkat capaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dengan melalui statis deskriptif. Sedangkan teknik analisis data kualitatif menggunakan model Miles dan Habermas. Yang terakhir, G. Keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan data ini. Penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai jenis cara dan berbagai jenis waktu. Maka dari itu terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Selanjutnya ada desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 2 siklus, di mana setiap siklusnya terdapat 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, dan dideskripsikan sebagai berikut. Siklus pertama yaitu rencana. Rencananya itu seperti menyusun RPP dan mengetahui materi apa yang disampaikan. Selanjutnya ada tindakan. Nah, pada komponen ini, peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan RPP tadi, tindakan yang telah direncanakan tadi, sebagai upaya perbaikan, peningkatan, atau juga proses perubahan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, ada observasi. Komponen ini, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang telah dilakukan kepada siswa, apakah berdasarkan tindakan tersebut memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perubahan kepada siswa. Lalu yang keempat ada refleksi. Pada komponen ini, peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP sesuai dengan SK dan KD untuk siklus yang kedua. Nah, siklus yang kedua ini merupakan perbaikan dari siklus yang pertama. Tentunya ada 4 tahap juga. Yang pertama ada rencana. Nah, berdasarkan hasil refleksi dari siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus yang kedua, yang terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai juga dengan SK dan KD dalam standar isi. Lalu yang kedua ada tindakan. Peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus yang pertama. Selanjutnya ada observasi. Peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Nah, yang terakhir ada refleksi. Pada refleksi ini, peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus yang kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus yang ketiga dan membuat RPP jika dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.